Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke, Sobat Kicomania, seperti yang saya obrolkan di video saya sebelumnya tentang panen loloh indukan, yaitu waktu itu kandang nomor 2. Dan ini ada anakannya. Kebetulan kemarin itu anakannya ada yang cacat, yaitu jarinya ke depan. Harusnya yang satu itu kan ke belakang agar dia bisa nangkring seperti ini. Tapi karena dia begini, jadi dia nangkring seperti ini. Nah, di video kita kali ini saya akan membagikan sedikit cara ataupun trik agar kakinya bisa ke belakang lagi. Biasanya proses seperti itu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan nanti bisa normal kembali. Dan juga nanti akan saya jelaskan karena kemarin saya waktu bikin video tentang bagaimana cara menaikkan birahi betina, itu ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana sih ciri-ciri betina yang birahinya udah siap. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi kali ini ada 2 tema yang akan saya bahas, yaitu tentang bagaimana cara trik membetulkan jari yang ke depan untuk anakan. Yang kedua tentang apa sih ciri-ciri betina yang birahinya udah siap. Oke, seperti biasa sebelum saya melanjutkan video, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Simak terus, jangan di skip. Terima kasih. Oke, Sobat Kicomania, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan membahas 2 hal tentang bagaimana membetulkan jari yang ke depan untuk anakan yang kemarin habis saya panen, dan nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana sih ciri-ciri betina yang birahinya udah siap. Tapi yang pertama nanti akan saya jelaskan dulu tentang bagaimana cara membetulkan jari yang ke belakang. Nah, ini bisa dilihat nih. Kameranya ke sini. Itu yang di bawah itu kayaknya yang kakinya cacat, jarinya cacat. Yang di bawah. Itu jarinya yang ini yang kemarin kita panen loloh indukan. Nah, ini saya sih simpel aja. Kemungkinan udah banyak yang tahu tentang bagaimana cara untuk membetulkan jari yang ke depan. Nah, saya biasanya pakai plester seperti ini. Kalaupun misalnya nggak ada, kita beli yang murah-murah aja, yang banyak tersedia di warung-warung. Pakai Hansaplast ya, dan kita menyiapkan gunting. Biasanya kalau pakai ini, karena ini agak lebar, biasanya saya bagi 2 ini. Saya bagi 2. Ini kebetulan udah saya siapkan yang untuk ini. Nah, ini sudah saya bagi 2. Nah, ini saya bagi 2. Biasanya saya kalau membetulkan jari seperti ini dibantu oleh anak saya atau istri saya. Ini saya tangkap dulu. Yang satu lagi ternyata. Yang satunya lagi. Nah, ini bisa dilihat nih. Kelihatan nggak? Nah, ini yang satu normal ke belakang. Yang satu ini ke depan. Nah, ini. Nah, ini. Caranya sih sangat simpel aja sebenarnya. Seperti ini. Nah, nanti kita jari yang ke depan kita tekuk mepet ke kakinya seperti ini. Agar dia diam. Nah, nanti kita yang tengah sini kita kasih plester atau Hansaplast. Oke, ini dibantu dengan anak saya. Ini siapin ya. Ini saya bagi 2, udah saya bagi 2. Aku terima.
Kalau pakai solasi biasanya dia akan gampang copot, gampang coplok gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini. Jadi jari yang tadi ke depan, nekuk ke depan, kita usahakan kita plester agar dia nekuk. Nah, seperti kalau normalnya kan seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini yang normal akhirnya. Nah, kalau yang tadi cacat, yang tadinya ke depan, kita posisikan seperti ini. Tujuannya agar nantinya kalau kita plester selama kurang lebih biasanya 1 bulan atau 1,5 bulan sampai 2 bulan, kita diamkan saja seperti ini. Setelah nanti kita buka, biasanya dia akan normal, akan terbiasa seperti ini. Ya, ini mungkin salah satu kendala juga kalau kita loloh indukan. Kadang-kadang ya waktu dia landing, kalau nggak patah ya kadang-kadang seperti ini gitu. Nah, tapi itu tinggal pilihan kita aja. Kalau seandainya kita memang ada waktu untuk meloloh, kita panen 7 hari, kita loloh. Banyak sih pendapat-pendapat tentang loloh indukan, seperti yang video saya sebelumnya saya sampaikan. Ada juga yang fanatik, wah kalau di loloh indukan itu nanti burungnya seperti burung dari hutan dan dia akan lebih fighter. Ya silahkan aja, itu pendapat masing-masing. Kita tinggal memilih aja bagaimana cara yang akan kita pakai. Oke, ini setelah kita kondisikan seperti ini, ya kita simpan lagi ke angkar. Nah, oke. Itu salah satu tips ataupun cara membetulkan jari protolan yang ke depan atau tidak normal, ada cacat dari lahir gitu, atau kemungkinan waktu turun gagal landing, kakinya ngelipat ke depan, jarinya ke depan, dan kita betulkan dengan menggunakan plester ataupun Hansaplast agar posisi jarinya bisa ke belakang dan dia akan nangkring dengan sempurna. Insya Allah pengalaman saya selama ini 1,5 bulan sampai 2 bulan kita lepaskan, dia akan normal. Oke Sobat Kicau Mania, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tadi tentang memperbaiki jari yang ke depan. Yang keduanya adalah apa sih ciri-ciri betina yang siap atau birahinya udah siap. Karena kemarin di waktu saya membuat video cara menaikkan birahi betina, ada pertanyaan, apa sih ciri-cirinya betina yang birahinya udah siap? Oke, kali ini kita akan bahas sedikit aja. Yang pertama, betina yang birahinya sudah siap untuk kita tangkarkan adalah yang pertama ada leper. Ini udah ciri yang saya yakin kebanyakan para peternak nyarinya seperti itu. Dicari betina yang sudah ngeleper. Leper itu ketika didekatin jantan ataupun didempetin sama jantan yang gacor, dia akan membuka sayap dan ngeleper seperti ini, sayapnya akan seperti ini. Dan agak nonggeng gitu, apa istilahnya bahasa Indonesia apa ya, nonggeng itu nungging ya, nungging gitu. Nah, cuma kadang-kadang tidak semua betina siapan ngeleper, tidak semua, karena kadang-kadang wah ini belum ngeleper. Memang tidak semua betina karakternya ngeleper. Ada beberapa betina yang udah siapan walaupun dia udah siap, tapi tidak ngeleper juga. Nah, kalau secara umur ini yang saya alami di peternakan saya. Kalau secara umur biasanya umurnya sih di saya 9-10 bulan udah bisa produksi. Biasanya dia lepas trotol itu mulai mutasi itu kan umur 4 bulan, 5 bulan, dia beres bulu sampai 7 bulan, 2 bulan kemudian 5 ke 7. Nah, biasanya saya urus 2 bulan, dari bulan 7 ke 8 ke 9, 2 bulan saya urus, kita naikin birahinya
umur ke 9 bulan atau 10 bulan dia sudah siap untuk dijodohkan atau pun diternakan. Itu yang pertama, ngeleper tadi ya. Yang kedua adalah biasanya dia udah manggil-manggil. Nah, kalau misalnya kita pisahkan agak jauh dengan burung jantan lainnya, kita jemur sambil kita mandikan, kita jemur. Biasanya kadang-kadang betina itu ada manggil-manggil, berbunyi. Kadang-kadang ada yang tanya apakah betina itu berbunyi. Cuma biasanya dia bunyinya sejalur, ocehannya sejalur, monoton. Tidak ada isian, tidak ada variasi suara, tidak ada bunyi-bunyi yang lagu, itu jarang gitu. Kebanyakan ini, walaupun kadang-kadang ada juga betina yang ada isiannya. Nah, tapi itu jarang lah. Kebanyakan biasanya bunyinya tit, satu jalur monoton. Nah, itu salah satu ciri bahwa betina itu sebenarnya birahinya udah mulai naik, yaitu manggil-manggil, berbunyi lah, manggil-manggil itu berbunyi walaupun bunyinya monoton. Dengan catatan kondisi bulunya memang udah rapi, karena anak-anak juga kadang-kadang ada ngeriwik. Beda dengan ngeriwik dengan memanggil-manggil, itu berbeda. Kalau ngeriwik sih dari anak juga kadang-kadang umur 2 bulan 3 bulan udah ngeriwik. Jadi ini berbunyi manggil-manggil seperti yang saya sampaikan tadi. Itu yang kedua, yang pernah ngeleper mah jelas. Yang kedua adalah berbunyi manggil-manggil. Dan yang ketiga adalah ketika betina tersebut di dalam sangkar yang berbeda dengan jantan dan didekatkan dengan jantan yang gacor, nyerang dan ngadu, ngerayu, biasanya betina itu salah tingkah. Maksudnya begini, salah tingkah itu dalam artian dia nggak mau diem lah, nggak mau diem, seakan-akan cari perhatian gitu. Jadi berbeda kalau dideketin dengan jantan yang gacor, yang udah nyerang, udah ngerayu, dia cuma diem aja, nggak ada respon, itu biasanya belum mungkin usia. Tapi kalau didekatkan dengan jantan yang memang udah ngerayu, udah gacor, ngerayu, nah biasanya dia salah tingkah. Ya sebenarnya nggak berbeda jauh dengan manusia sih, biasanya sih kalau yang udah akil balik itu cewek itu salah tingkah aja, banyak gaya lah istilahnya. Sama juga dengan burung murai gitu. Jadi seandainya burung tersebut didekatkan dengan jantan yang gacor, ternyata ya seperti yang saya sebutkan tadi, salah tingkah. Nah itu salah satu ciri bahwa betina tersebut birahinya udah naik. Jadi yang pertama ngeleper, yang kedua mudah manggil-manggil, dan yang ketiga salah tingkah ketika didekatkan dengan jantan yang gacor, ngadu dan ngerayu. Nah ya sedikit saya tambahkan, kadang-kadang ada pertanyaan, oh betina saya udah siap, udah birahinya udah naik, saya masukkan jadiin satu dengan jantan, kenapa nggak ngejodoh? Padahal kriterianya udah masuk, kenapa nggak ngejodoh? Nggak langsung ngejodoh dengan jantan, padahal jantan juga udah siap, udah gacor, ngadu dan nyerang. Nah ini salah satu dilema dari seorang pemula. Kadang-kadang burung yang sudah siap dua-duanya belum tentu langsung berjodoh. Itu yang jadi catatan. Burung jantan dan betina udah siap, kita jadiin satu, tidak langsung berjodoh. Walaupun ada yang langsung berjodoh, tapi banyak burung-burung yang sudah siap dijadiin satu, belum pasti berjodoh. Menjodohkan murai butuh proses, itu yang menjadi catatan. Jadi harus kita ulang-ulang, kita dempetin, kita jadiin satu, kita dempetin lagi, kita jadiin satu. Itulah proses. Jadi jangan memvonis burung yang sudah siap jantan betinanya masuk ke dalam satu kandang ternak langsung menjodoh. Tidak. Jadi segala sesuatu itu butuh proses, tergantung bagaimana karakter burung itu sendiri. Itu yang jadi catatan untuk Sobat Kicauania. Oke, Sobat Kicauania, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi tentang bagaimana cara mengatasi jari anak yang ke depan ataupun cacat agar bisa mangkring normal. Yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri betina birahi yang sudah siap? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Kicauania. Tunggu juga video kami selanjutnya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan nanti silahkan disampaikan di kolom komentar ataupun disampaikan ke nomor WA saya. Dan
Jangan lupa untuk singgah di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk channel PMB Project, dan juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Hipermania bisa mengikuti video-video dari PMB Project. Sekian, terima kasih. Salam Jaya Lestari.